Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wena Murifi. Nah, teman-teman, di sini tuh saya mau alihkan dulu air yang udah direbus. Ini tuh air untuk minum ya, teman-teman. Tadi tuh pas pertama atau awalan saya ngerebus airnya saya nggak record karena tadi itu benar-benar keriuhan. Dan di sini langsung aja nih, setelah airnya mendidih, saya langsung alihkan ke termos ya. Dan untuk yang lainnya, teko-tekonya juga saya alihkan semuanya biar nantinya itu kalau banyak air minum di sini tuh saya lebih tenang ya teman-teman. Karena untuk air minum itu kan keutamaan ya yang paling penting, karena kalau nggak ada air minum itu tuh rasanya seret banget dan juga kesusahan ya. Saya itu suka ngerebus air, apalagi kalau ngelihat tekonya itu sudah sedikit lagi gitu ya, adalah misalnya untuk takaran 3 gelas atau 2 gelas itu tuh langsung saya gercep untuk ngerebus air minum gitu. Takutnya nanti si kakak si ade pas mau minum nggak ada air, karena untuk takaran 2 gelas atau 3 gelas air itu tuh cuman sedikit banget gitu ya, dan nantinya pas keminum separuhnya lagi tuh kan tinggal sedikit lagi. Nah, di sini langsung aja nih saya gercep. Dan untuk minuman yang dinginnya itu tuh saya suka alihkan ke botol dulu ya teman-teman. Dan nantinya itu pas si kakak atau si ade mau minum itu udah ada yang dingin gitu ya, jadi nggak dicampur ditindih dengan yang panas, karena kasihan juga kan kalau mereka mau minum itu tuh airnya pada panas gitu. Nah, di sini untuk sisaannya saya masukkan juga ke dalam teko yang ungu ini ya teman-teman, karena wajib banget semua teko itu diisi gitu ya. Nah, barusan untuk pancinya saya minta tolong sama Pak suami untuk nyimpen dulu di kamar mandi, dan mohon maaf ya barusan tuh agak kurang enak dilihat gitu. Nah, di sini langsung aja nih saya bersih-bersih untuk dapurnya, dan langsung aja saya mau ngerebus air ya teman-teman. Di sini tuh airnya untuk daun singkong ya teman-teman, saya biarkan mendidih dulu. Dan jangan salfok sama wastafel yang belum cuci piring ya teman-teman. Di sini tuh airnya masih kecil, saya tuh nunggu biar airnya itu agak besar. Pokoknya sebelum cuci piring di sini saya sambil-sambil dulu aja. Saya mau masak nasi dulu ya teman-teman, karena pas ngelihat Magicom itu tuh nasinya cuma sedikit lagi gitu. Ya, untuk takaran 1 piring pun enggak gitu. Di sini saya harus gercep untuk masak nasi, karena nantinya itu Pak suami, si kakak atau si ade gitu mau makan kalau udah ada nasi. Itu tuh benar-benar bikin plong gitu ya teman-teman. Nah, tadi itu saya nyuci berasnya di kamar mandi aja ya teman-teman, biar cepat, airnya itu jauh lebih gede dan juga lebih leluasa dan jauh lebih bersih. Karena keadaan wastafelnya juga banyak cucian piring, di sini tuh saya agak gimana gitu ya teman-teman ngelihatnya. Jadi pas mau dipakai untuk membersihkan beras itu tuh benar-benar kurang nyaman gitu. Nah, untuk cuci piringnya di sini saya masih simpan dulu, belum dikerjain. Saya mau jemur-jemur dulu pakaiannya teman-teman. Walaupun pakaian-pakaiannya itu cuma sedikit, wajib banget dijemur biar nantinya itu cepat kering. Apalagi cuaca sekarang ini nggak menentu ya. Kadang hujan gitu pas jam 11 atau habis zuhur itu hujannya itu benar-benar awet banget sampai sore nggak ada berhentinya. Kadang juga cerah. Jadi untuk saat ini cuacanya itu benar-benar nggak bisa ditebak ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja saya gercep untuk ngejemur-jemur dulu pakaian, dan seperti biasa kalau saya ngejemur itu tuh sambil nyuci lagi buat besok gitu ya. Jadi untuk saat ini mah saya tuh nggak bisa keluar rumah malam-malam gitu kan teman-teman. Biasanya itu kalau nyuci saya mah sukanya malam gitu, jauh lebih enak aja, adem gitu ya, nyucinya jauh lebih cepat juga sih kerasanya. Tapi dikarenakan lagi hamil gitu, jadi saya itu pantang dulu lah untuk keluar rumah gitu ya, karena untuk keluar rumahnya itu kan nggak ada penghalangnya. Kalau genteng mah ada ya, tapi nggak ada penghalangnya ya. Untuk hamil seperti ini pokoknya dipantang dulu aja, kata orang tua mah pamali gitu ya teman-teman kalau keluar malam, apalagi kalau hamil seperti ini. Ya, dituruti aja ya teman-teman demi keselamatan juga. Mungkin di sini ada yang percaya atau tidak, mungkin terserah masing-masing juga ya teman-teman. Oh yes, jangan salfok, barusan tuh saya lagi ngibas-ngibas ayam. Takutnya ayam itu naik ke teras ya teman-teman, karena terasnya itu habis dipel, udah bersih. Takutnya itu mereka itu gitu ya di terasnya. Jadi saya kibas-kibas baju aja untuk menyingkirkan ayam-ayamnya.
Karena lumayan sering hujan, rumput-rumput udah agak tinggi ya teman-teman. Kalau hujan seperti ini, rumput-rumput itu jauh lebih mudah untuk tinggi gitu ya, dan jauh lebih mudah untuk lebatnya gitu. Dan alhamdulillah rumput di depan rumah saya itu jauh lebih hijau sekarang mah, karena hujannya juga lumayan teratur gitu ya. Untuk satu hari misalnya cerah, besoknya hujan, jadi alhamdulillah banget, jadi nggak kekeringan. Nah kalau nanti rumputnya udah tinggi, insya Allah itu tuh tugas Pak suami untuk mangkas-mangkas ya teman-teman. Dan nanti insya Allah kalau Pak suami mangkas-mangkas, nanti saya rekam ya teman-teman. Tapi kali ini tuh Pak suami suka nyuri-nyuri waktu gitu ya. Jadi pas saya lagi nyuci piring di dapur misalnya ngerekam, tahu-tahu udah beres aja kemarin juga. Jadi pas kemarin mangkas-mangkas rumput di depan itu tuh nggak kerekam ya teman-teman. Padahal itu sayang banget gitu ya. Bukannya apa-apa, saya hanya mau sharing sama teman-teman semua aja gitu, biar nantinya itu di videonya nggak jenuh. Oke, di sini saya lanjut lagi ke dapur untuk nyuci piring ya teman-teman. Dan di sini piring-piringnya lumayan banyak karena sorenya itu nggak nyuci piring. Dan untuk saat ini airnya itu kecil gitu ya, jadi nggak naik ke wastafel. Tapi pas kemarin mah naik, alhamdulillah. Kecil-kecil juga naik gitu ya teman-teman. Jadi pas kemarin mah sedikit-sedikit nyuci gitu. Dan untuk kemarin sore saya nggak nyuci, alhasil paginya ya numpuk seperti ini. Teman-teman lagi pada apa nih? Mungkin di sini pas nonton video sederhana saya ada yang lagi masak, ada yang lagi beberes rumah, mungkin ada yang sudah santai-santai juga. Pokoknya selamat beristirahat bagi yang lagi istirahat, semangat untuk yang lagi bekerja di rumah, dan semangat juga untuk para emak-emak nih yang lagi sakit. Semoga lekas sembuh ya teman-teman. Nah, di sini air wastafelnya itu masih belum naik ya teman-teman, tapi di sini saya gercep aja untuk cuci piring karena nantinya itu yang pastinya bakalan makin banyak gitu ya. Dan di sini kalau makin banyak pasti yang pastinya itu makin mager gitu. Nah, di sini saya juga minta tolong sama Pak suami untuk ngambilin air di ember gitu ya. Tadinya itu mau dicuci di kamar mandi tapi males untuk jongkok gitu teman-teman, karena kamar mandinya itu lagi dipakai juga. Dan di sini saya minta tolong aja sama Pak suami untuk ngambilin air di ember. Nggak apa-apa lah ya teman-teman, pakai air di ember juga, yang penting piring-piringnya itu pada bersih. Nah, di sini untuk airnya alhamdulillah udah diambilin nih sama Pak suami, dan langsung aja saya mau nyicil-nyicil untuk membersihin gitu ya. Nah, sebelum mencuci piringnya di sini saya mau ngelap-ngelap dulu untuk wastafelnya karena gak enak banget ya. Banyak banget busa sabunnya gitu. Jadi biar nyaman wastafelnya saya lap-lap dulu. Oke, di sini saya lanjut untuk ngebersihin dulu semua piringnya, dan di sini Pak suami udah ambilin airnya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah banget kalau ada Pak suami, saya itu bisa minta tolong gitu ya kalau saya itu lagi keriuhan atau nggak bisa untuk ngambil cepat gitu ya. Dan di sini saya itu membutuhkan beberapa ember sebenarnya, dan setelah habis Pak suami langsung ngambilin airnya lagi gitu ya. Kata Pak suami kenapa nggak dicuci di kamar mandi gitu, biar langsung airnya itu mengalir gitu teman-teman. Dan di sini saya itu benar-benar mager banget untuk mencucinya di kamar mandi ya, jadi nggak apa-apa nyuci di wastafel walaupun airnya itu pakai ember atau pakai gayung seperti ini gitu ya, ditotor seperti ini. Yang penting perabotan itu bersih dan nggak ada yang kotor lagi di wastafelnya. Karena lumayan ngeri juga ya teman-teman kalau ngelihat wastafel itu penuh gitu, belum dicuci piringnya, rasanya itu benar-benar hatinya itu gergeten gitu, nggak tenang kalau mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Dan di sini sebenarnya saya juga lagi ngerebus daun singkong ya teman-teman. Pokoknya disambil-sambil aja, sambil masak, sambil cuci piring gitu. Pokoknya biar semuanya selesai. Nah, alhamdulillah untuk airnya lumayan mengalir nih teman-teman, walaupun agak kecil juga airnya, tapi nggak apa-apa. Di sini saya pakai aja walaupun kecil gitu ya, karena tadi itu udah diambilin 3 ember sama Pak suami. Dan di sini saya lanjut untuk membersihkan piring-piring pakai air wastafel ya teman-teman, walaupun kecil, alhamdulillah ngalir gitu ya teman-teman. Nah, tadi itu nunggunya lama juga karena untuk naik ke wastafel ini memerlukan beberapa waktu gitu ya teman-teman. Jadi daripada diem gitu ya nungguin air naik, saya itu minta tolong sama Pak suami untuk ngambilin air di ember.
teman-teman, mohon maaf ya apabila di dubbing barusan itu terdengar suara gemuruh, barusan tuh motor lewat ya. Karena rumahnya walaupun di desa, saya itu pinggir jalan juga, jadi jalannya itu jalan hidup. Apa-apa mobil, kendaraan atau seperti motor itu pasti banyak yang lewat. Nah, di sini untuk rebusan daun singkongnya itu udah mateng, dan di sini saya lanjut aja untuk ngangkatnya ya teman-teman. Dan daun singkong ini Pak suami minta dari paman ya tadi pagi itu teman-teman, dan di sini tuh Pak suami minta untuk disayur gitu ya. Dan Pak suami juga udah ngulekin tuh bumbunya. Dan untuk bumbunya simple aja, ada bamer, baput, ada serai, ada kunyit juga, dan juga cabai rawit. Karena kata Pak suami udah lama juga gak makan sayur daun singkong ya teman-teman. Seharusnya sih pakai santan, tapi di sini tuh gak bakalan keburu ya, karena untuk ke warung dulu kan lumayan jauh. Nantinya itu takutnya Pak suami juga keburu lapar gitu ya, karena Pak suami bener-bener pengen segera matang gitu tuh untuk sayur daun singkongnya. Nah, di sini saya langsung aja panasin wajan, dan pokoknya disambi-sambi aja nih sambil beres-beres yang lainnya ya teman-teman, dan sambil nunggu minyaknya itu panas. Oke, di sini karena minyaknya sudah panas, langsung aja saya tumis bumbunya ya teman-teman. Dan di sini saya tumis bumbunya sampai matang dan kunyitnya itu benar-benar indah warnanya. Karena Pak suami memakainya itu lumayan agak banyak ya. Karena Pak suami pengennya itu banyak kunyitnya katanya. Nah, di sini saya pilah-pilah dulu untuk bawang merah yang udah agak busuk ya, karena kemarin itu belinya yang bawang merah kecil-kecil gitu ya. Jadi lumayan agak kurang kepake sih menurut saya, karena saya itu kurang suka dengan bawang merah yang kecil-kecil gitu. Saya itu sukanya bawang merah yang agak besar-besar gitu ya teman-teman. Jadi pas mau make itu tuh cukup untuk 1 biji atau 2 biji aja. Nah, jadi saya pilih-pilih aja untuk yang agak busuknya biar nggak merembet ke yang lain gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya sambil aduk-aduk lagi bumbunya biar nggak gosong gitu ya teman-teman, dan langsung aja nih saya alihkan ke wajan untuk daun singkongnya. Dan sebelum ditambahkan air sedikit, di sini saya aduk-aduk dulu dengan bumbunya sampai bumbunya itu merata. Kalau hidup di kampung ya seperti ini enaknya teman-teman. Kalau mau daun singkong itu tuh bisa gratis atau bisa nanam sendiri gitu kan, bisa minta sama paman atau sama saudara gitu kan. Karena kalau di kota itu tuh apa-apa harus beli ya teman-teman, karena daun singkong apa-apa itu dijual gitu ya. Dan kalau hidup di kampung seperti itu enaknya seperti ini gitu kan, nggak semua harus dibeli ya teman-teman, apalagi kalau punya lahan tentu sedikit-sedikit bisa ditanam gitu ya. Karena untuk batang pohon singkong itu mudah banget untuk tumbuh. Nah, di belakang rumah juga bapak ya itu tuh nanam-nanam pohon daun singkong gitu, cabai rawit, talas juga. Pokoknya untuk saat ini mah alhamdulillah di halaman belakang juga udah pada tumbuh ya teman-teman, karena udah hujan juga. Nah, kemarin mah pas kemarau halaman belakang itu pada kosong karena gersang juga ya teman-teman. Kebanyakan itu tuh rumput-rumput aja. Dan untuk saat ini alhamdulillah ditanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Oke, untuk sayur daun singkongnya sudah selesai nih teman-teman. Ya simpel seperti ini aja ya. Oke, dan untuk video kali ini selesai sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.